dia mulai ada rapat, kemudian ada daftar hadir dan lain-lain, sampai akhirnya nanti laporan. Perihalnya pameran, terus ininya pakai yang humas. Isinya tentang surat-surat buat yang masuk. Isinya ya tentang pameran. Jadi yang terjadi di pamerannya itu Ya, mulai berkas-berkasnya dari di situ. daftar hadir, Undangan. sampai dengan undangan, daftar hadir, sampai Laporan. dengan nanti laporan setelah selesai. Ibaratnya kayak satu kepanitiaan gitu mah. Oh, Heeh. Pilkasis gitu ditaruh gitu. Oke. tapi masuk dalam satu ininya ya. Nah, terus kalian diminta untuk membuat surat penawaran kan? Iya. Nah, kira-kira surat penawaran masuk apa? Pemasaran. Pemasaran. Oke, guys, pemasaran. Tuh, keluar kan? Keluar. Nah, terus kemudian berarti masuk hanging foldernya penawaran. Selesai. Berarti dalam satu map ini nanti cuma satu. Iya. Cuma satu surat. Karena yang dipraktekkan hanya ada satu kan. Nah, kalau misalnya ditanya berapa lama arsip ini disimpan, tergantung dari jadwal retensi arsip, jadwal penyusutan arsip, retensi. Jadwal penyusutan arsip. Pada umumnya itu adalah 4 sampai 5 tahun. Tergantung dari nilai guna arsip. Iyalah. Tuh Bu, kan apa ini namanya tadi Bu? Gaet. Nah, kalau gaetnya disuruh ngeprint sendiri seperti laci yang ada yang pernah kita buat di sistem wilayah itu. Maksudnya itu tanda-tandanya itu sama. Enggak, dia hanya lembaran gini aja, Nak. Atasnya sini dikasih. Oh, sticky note. Bentuknya kayak indeks. Oh, kamu tahu indeks. Jadi Oh iya, bentuknya kayak indeks. Tapi besar. Kayak gaet loh, Rek. Ndek gini loh, Rek. berarti nggak ngeprint Bu. Buat. Tempel aja. Tempelin sticky note. Pakai sticky note. Sticky note-nya. Kenapa sticky note-nya? Ditulis tangan sendiri. Iya. Saya kira Bu laci ini ya Bu ya. Ininya yang di print dikasih tulisan penawaran. Iya. Penawaran Gitu. Nggak usah. Kan yang dibutuhkan itu adalah penanda dari ini. Jadi kalau misalnya kamu mencari itu gini. Oh, ini kepegawaian. Sama kita kontrak taman. Udah ya iku ya mah. Ya, Saya paham sudah. pakai ininya berarti pakai balon nih. Semuanya berarti semuanya. Bukan penawaran terus. Kalau misalnya diminta. Oh, diminta ya ya jaga-jaga. Amin. Semoga gak diminta. Semoga digital. Gini loh. Maksudnya gini, Bunda ngajari dulu ke kalian ketika nanti ditanya, itu kalian sudah bisa. Kita. Kalau gak diminta berarti gak usah. Ya nggak usah. Kalau gak diminta kita mengerjakan seperti biasanya itu ya Bu. Bentuk arsip. Oh iya sudah. Iya, berarti klasifikasinya itu nanti subjek gitu aja. Oh. Dan kode. Nggak usah. Kode Nggak usah. nggak usah. Kode itu kan kamu tentukan sendiri. Jadi PM. Ya, kayak kepegawaian ya. Iya. Ya, kepegawaian. Nah, depannya itu kan ada kamu kasih kode apa? Misalnya Iya. ya, kep titik kepegawaian. Iya. Kep untuk kepegawaian gitu maksudnya. Nah, kemudian kolom berikutnya itu ada tentang penawaran. Misalnya kamu kasih kode 1 atau A misalnya. Iya. Ya kayak biasanya gitu. Ya, ini. Berarti Ya, soalnya biasanya ada itu tabel kode. sebenarnya nggak usah. Nggak usah. Itu hanya mempermudah gitu ya. Hanya mempermudah saja. Kodenya di sini adalah pem.1 Iya. gitu aja. Kalau nanti ngerjakannya seperti biasa ya Bu, yang bentuk file kayak punya kita, itu nanti di atasnya guide-nya itu kep. Terus di hanging foldernya Kep.1. kep.1. Terus gini, klasifikasinya kalau selama ini yang kita pelajari itu kan 2 ya, berarti untuk surat masuk dan untuk surat keluar sendiri ya. Iya. Dibuat 1 aja. Jadikan 1. Apanya nih Berarti guys? gimana? Nah, contoh
tadi ada surat masuk, surat undangan masuk, ya nggak? Untuk besok itu loh, ada surat undangan masuk, ya kan? Kemudian ada juga surat undangan keluar untuk rapat. Ya sudah, kodenya sama berarti. Iya ya. Jadi semisal humas, hum 1, hum 1, sama-sama hum 1. Tapi kan beda warna. Si kodenya itu termasuk kode indeks. Iya. Biasanya kan A, BP, AB itu jadi kep 1 Satu gitu. tabel aja. Jadi Nggak ada titiknya. Kep titik 1 mana nggak ada. berarti di sini Hah? untuk namanya bukan lagi Klasifikasi. klasifikasi surat masuk, tapi klasifikasi sistem subjek. Walah. Jadi Yang surat masuk sama surat keluar jadikan satu klasifikasi. contoh nih ya, Sesuai tanggal. contoh ini humas ada Iya. di surat masuk. Kemudian di sini Humas juga ada. humas. Jadikan satu aja. Jadi nggak perlu dijadikan dua. Nggak perlu. Berarti guide Sesuai tanggal. Enggak perlu. terserah. Terserah kamu. Terserah. Kalau subjek terserah kamu. Berarti Bu, Urutannya, maksudnya ininya belum tentu jadi 1. penawaran ini tanggal 1. Dibedakan tetap. Bisa saja. Cuma itunya aja, klasifikasinya jadi 1. 20, sedangkan ini tanggal 1. Bu, berarti guide sticky note-nya itu cuma satu warna? Enggak, tetap beda. 2 warna. Berarti semisal humas 1 itu ada 2. Humas 1 warna merah, humas 1 warna oranye. Kodenya sama. Cuma klasifikasinya saja yang jadi 1. Gitu kan? Buku agenda tetap ada kode. Tetap. Ada dong, memang ada. Kodenya yang mana, Bu? Bu, tadi humas di undangan, undangannya untuk surat masuk ada, surat keluar ada. Ya. Sama-sama humas misalnya gitu. Iya. Hum titik 1, sama-sama hum titik 1 misalnya gitu. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Enggak dong. Soalnya masuk sama keluar gitu ya, Bu. Beda. Sama-sama hum titik 1 hanya belakangnya itu ada A, ada B kayak gitu. Surat pertama, surat kedua. Berarti nyusunnya nanti di arsip itu tetap beda tak? Iya. Di arsip. Kan banyak kita ada. Jadi satu itu, Bu. Kan humas ada 2, itu maksudnya kan kalau biasanya kan ada di surat keluar, ada di surat masuk. Kan susunan di sininya beda. Di lacinya kan beda. Untuk surat masuk, untuk surat keluar kan Oh, beda. sendiri-sendiri jadi. Tulisannya tetap sendiri-sendiri. Iya, di pub juga. Iya, nggak berubah. Suratnya kan ada 2. Surat masuk dengan surat keluar kan. Sama-sama surat undangan kan. Kodenya sama, hanya peletakannya beda. Karena ada 2 tadi. Jadi nanti kalau semisal mau dipraktekkan di sini kita nggak perlu nyusun di Nggak tahu. Mama. Aku tidak tahu. Makanya sticky note-nya itu bedakan warnanya. Kenapa ini kok beda warna? Ini untuk surat masuk, ini untuk surat keluar. Ditanya apa nanti? Enggak, dia ditanyain, gak usah tanya. Kodenya, Jenengan tahu. kode yang ini. Iya. Iya. Terserah kamu kodenya. Yang jelas diurutkan dari sini. Ini contoh dari pemasaran. Pemasaran itu diawali dari 1, 2, berikut. Penawaran. Nah, ini kan ada surat penawaran ya, berarti titik 1. Itu aja. Yang saya bingung kan itu Bu, yang menurut Bu Guru yang hum 1A kan kode itu gini kan Bu, kode itu dari subjek, sub terus sub-sub. Nah, kan kalau misal ada sub-subnya, A itu kan dari sub-sub. Terus kalau surat undangan ada 2, kenapa ada A ya? Karena kan ada A, ada B itu kalau misalnya sama-sama surat masuk, ya, sama-sama surat masuk dan sama-sama surat undangan. Kalau semisal satunya masuk, satunya keluar, nggak perlu A. Nggak usah. Oh.
Ya. Oke, paham? Oke. Paham. Berarti kan nanti kan ada surat undangannya, kan ada satu surat masuk, ada surat keluar, Ya. sama surat undangan, berarti ya sama kodenya. Ya. Nah, bedanya di apa? Bedanya adalah ketika di kolomnya buka agenda itu kan ada M ada K. Ya. Nah, sudah itu bedanya. Hmm. Kode hum titik 1 untuk K, kode hum titik 1 untuk M. Ya. Kalau nyusun di mapnya itu berarti kita ya klasifikasinya cuma satu itu. Nyusunnya berarti ya dijadikan satu itu. Dijadikan satu aja. Depan belakang gitu. Maksudnya? Satu yang satunya lagi ditaruh depan gini, terus yang satunya lagi taruh belakang langsung gini. Tidak ya, Bu. Kan beda. Beda mak. Oh ini. Nah, Beda ya Bu ya. Kan beda mak. Kalau misalkan ini dijadikan dua nanti ya Bu, kalau di situ kan dijadikan satu buat surat keluar sama surat masuknya. Kalau di satu yang dipecah jadi dua gini itu sendiri-sendiri atau gimana? oh klasifikasinya. Iya. Klasifikasinya kan hanya satu, nah. Satu ikut yang mana berarti? Ikut keluar atau masuk? Ikut yang mana? Kan jadi satu. Oh jadi dua kali dapat dua klasifikasi. Jadi hanya satu. Kan maksud Nanda itu meletakkan klasifikasi itu di mana? Enggak dimasukkan sini. Beda. Oh cuma suratnya aja. Yang dimasukkan ke map hanging folder itu hanya suratnya saja. Enggak perlu yang klasifikasi aja. Oh iya. Kayak digital itu. Iya, aku udah Bu, saya ada pertanyaan lagi. Kan klasifikasinya kan jadi satu. Semisal ada surat undangan 2, terus kan humas 1 undangan. Kan kodenya nanti sama ya Bu, karena masuk sama keluar jadi beda. Nah, di klasifikasinya itu urutannya bagaimana? Jadi satu. Berarti cuma ada satu kode di klasifikasi tersebut, tapi ada surat 2. Oh. Ya udah. apa ya Pak? Aku paham. Nanti pertanyaanmu ini gimana, Nus? Jadi kan ada surat undangan 2, sama-sama undangan. Tapi masuk sama keluar. Nah, di klasifikasi kan jadi satu kan? Nah, itu apa? Humas 1. Itu jadi 2 atau jadi 1? Ternyata jadi 1. Jadi nggak ada kode lagi. Apakah kita dua-duanya undangan itu? Gitu. Mm-mm. Oh iya. Tidak usah satu aja. Satu aja. Soalnya subjeknya beda. Subjeknya beda. Dua tabel. Sama. Subjeknya sama. Kalau subjeknya itu beda, berarti dibedain. Ya. Ya. Kan kadang ada yang undangan rapat, undangan apa gitu. Waktunya benar tuh. Bu Nuri, waktunya benar 2 jam. Terus sebanyak itu. Satu anak 1 jam. Enggak banyak kok. Enggak maksudnya kan, Bu. Pas suratnya 20. Enggak pakai surat kayak gitu. Jadi surat yang diarsipkan itu adalah surat yang di email. Jadi surat yang di email itu, yang dikirim lewat email itu adalah sudah ngirim alamat email ya? Sudah. Jadi nanti dikirim lewat Iya. email itu soalnya. Jadi ada surat undangan surat permohonan surat undangan permohonan ikut expo, yaitu yang pertama kali sama form kesediaan mengikuti expo. Jadi ini ada dinas apa ya, kayak dinas koperasi lah atau dinas UMKM. Nah, dia mau mengadakan expo gitu loh. Nah, terus kita tuh diundang atau kalian diundang untuk mengikuti expo itu gitu loh. Nah, terus kemudian di situ kamu ada ada form kesediaan. Nah, kamu print dulu undangan dan form kesediaan itu. Nah, kemudian setelah di print, kamu isi manual bahwa kamu bersedia ikut. Wajib bersedia ikut. Nah, Nggak bersedia. setelah form kesediaan itu diisi, kemudian di scan, kirimkan lewat email. Membalas emailnya si penguji tadi. Yang formnya itu.
itu aja ini kirim. Nah, terus kemudian setelah itu kamu buat administrasi rapat. Administrasinya rapat itu apa? Membahas tentang persiapan standmu ketika di pameran. Maksudnya mengundang timnya gitu. Iya, timmu sendiri. Untuk membicarakan tentang stand yang kamu dirikan nantinya, gitu loh. Nah, terus kemudian di situ hanya diminta daftar hadir sama undangan saja. Jadi buat daftar hadir. Ya, undangan dan daftar hadir. Undangan dari timmu. Ya. Dari situ selanjutnya apa lagi kemarin ya? Oh, terus gini. Terus kemudian dari pameran itu ternyata ada yang tertarik. Ada yang tertarik, dia menghubungi lewat telepon. Nah, teleponnya itu menggunakan bahasa Inggris. Berarti kayak kebalik itu telepon nanyain pimpinan kita, kepala sekolah kita itu misalnya. Enggak mungkin langsung ke kamu. Aduh. Berarti Iya. Jadi setelah kamu membuka stand pameran, alurnya gitu, membuka stand pameran, kemudian orang itu tertarik untuk terhadap produk. Wes aku tawarono, kayak gitu loh. Itu versi bahasa Inggris. Gitu. Oke? Nah, begitu telepon ini ditutup, jadi di telepon itu, oke, nanti tak kirim lewat email ya. Surat penawarannya. Gitu. Nah, karena dikirim lewat email, aku minta alamat emailmu. Gitu. Di telepon. sama nomor HP-nya. Ya, nomor HP-nya kan oke, nomor HP-nya bisa juga sama nomor HP-nya. Oke. Nah, setelah selesai, baru kamu kirimkan email surat penawaran itu tadi. Oh, berarti tunggu telepon dulu baru kita kirim surat penawaran dari kita. Lewat email juga. Lewat email juga. Gitu. Tapi kamu tidak usah membuat katalognya sudah ada. Nanti kamu akan dikirimi. Nah, terus kamu hanya tinggal membuat surat penawarannya saja. Gitu. Surat penawarannya versi bahasa Inggris dikirimkan. Itu Bu, kan nanti waktu kita telepon kan kayak ada surat apa kertas yang buat kita, iya blok note. LPT. Ya LPT-nya itu gimana? Ya nggak tahu disiapkan sana paling. Oh itu tulisnya harus pakai bahasa Inggris. Berarti nanti kita di suratnya kan cuma basa-basi. Nanti berarti di atasnya bawahnya hal itu ya Bu, keterampilan. Lampiran. Anu Bu, apa Lampiran setelah subjek itu apa ada tulis lampiran 1 lembar sih Bu? itu nanti di bawah kita. Kadang udah tertulis, kalau biasanya itu udah ditulis kayak dengan ini kami Di map lampirkan. merahnya itu spill dikit lah. Kan ada soalnya di map merah itu. Nggak berani baca kita. Takut aku stroke. Nanti itu yang diarsip surat yang pertama kita print itu sama daftar Daftar hadir. Ya. Pokoknya dari kita, pokoknya kita buat yang dikirim dari Oh, form kesediaan. form kesediaan sama surat yang dari undangan itu. Surat undangan, form kesediaan, terus nanti ada brosur yang buat penawaran. Buat surat penawaran itu loh. Yang terlampir itu. Yang terlampir. Yang kan kita buat surat penawaran Pak. Jadi kita nggak usah buat rincian gitu loh. Biasanya kan kamu bikin surat penawaran Ya, itu ada tabelnya ada biasanya. tabelnya di dalamnya kan. Adapun barang yang kami tawarkan adalah ini gitu kan. Nah, sekarang tidak. Nah, adapun barang yang kami tawarkan terlampir. Oh gitu. Cukup terlampir gitu. Berarti brosurnya nanti dari asesornya. Hmm. Kita print, terus kita scan, kita kirim lagi. Enggak usah di scan. Ya, softwarenya gini aja software suratnya itu ya. Terus kemudian
kalian bisa kan pakai tanda tangan sekarpan itu loh di coret itu. Ya, habis itu digabungkan dengan dengan brosurnya bisa nggak? Bisa. Bisa.